Hai kaum beriman dan budiman, kembali lagi dengan saya Kang Prabu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film berjudul Lolita yang rilis pada tahun 1997 lalu. Film ini berkisah tentang seorang profesor yang berselingkuh dengan anak tirinya yang masih berusia belia. Dan mereka pun selalu menikmati setiap kemesraan dan genjotan yang mereka lakukan. Sampai di suatu hari hidup mereka harus berakhir secara tragis. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya tuan-tuan sekalian menekan tanda like dan subscribe terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Kang Prabu. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai ketika seorang om-om mengendarai sebuah mobil dengan oleng-olengan. Beliau bernama Om Humbert. Ia mengendarai mobilnya dengan tangan berlumuran darah dan sebuah pistol di sebelah tempat duduknya. Dia memikirkan seorang wanita yang bernama Lolita. Scene lalu berpindah ke masa Om Humbert ketika ia muda. Diceritakan ia mencintai seorang wanita yang mendadak meninggal karena terserang penyakit. Karena hal itu, akhirnya Om Humbert ini menjadi sad boy, layaknya Fajar di masa kini. Hingga saat sudah dewasa, beliau ini bekerja di University of Texas di Amerika. Ketika itu sedang libur musim panas, beliau ingin menginap di rumah teman pamannya di kota Texas. Namun saat tiba di sana, rumah teman pamannya sudah dilalap api si jago merah. Dan dia langsung ditawarkan tinggal di rumah seorang janda. Wenak pol iki om. Sampai di sana, ia bertemu dengan Tante Charlotte Hess, seorang pemilik rumah yang akan menyewakan kamar kepadanya. Si tante langsung menunjukkan kamar yang kecil dan berantakan, serta dihiasi pemandangan sempak yang masih basah di kamar mandinya. Tante Hess memasang biaya sewa sebesar $20 per bulan. Awalnya Om Humbert tidak tertarik untuk tinggal di sana, karena mahal dan tidak nyaman. Tante Hess pun mengajak Om Humbert berkeliling rumah, dan juga memperlihatkan anaknya, yang gurih. Om pun melongo, ngelihat anak si tante yang basah-basah menggoda. Dia bernama Lolita. Tanpa basa-basi, si om yang terlihat sakne itu pun langsung mau tinggal di rumah Tante Hess. Hari berganti hari, Om Humbert semakin tertarik dengan Lolita. Si om diam-diam terus memperhatikan tingkah Lolita, hingga terlintas fantasi liar di pikirannya. Walah, lanjutkan om. Semakin lama mereka semakin dekat, dengan perilaku Lolita yang manja ke si om dan membuat om semakin tergoda. Di sisi lain, Om Humbert juga semakin dekat dengan Tante Hess. Tante Hess mengatakan kalau Lolita ingin dipindahkan ke suatu asrama. Seketika itu, si om terkejut karena harus berpisah dengan Lolita. Saat mau berangkat, Lolita tiba-tiba menghampiri si om yang melihatnya dari jendela, lalu memberikan kecupan manis pada si om. Si om pun cuma bisa diam dan pasrah dengan kepergian Lolita. Beberapa bulan setelah kepergian Lolita, si om dan tante pun akhirnya menikah, dan pernikahannya tak diketahui oleh Lolita. Dia pun selalu menghindari tugas pokoknya sebagai suami, yaitu mencakul ladang basah milik si tante dengan memberikannya obat tidur, walaupun kadang tidak berhasil, hingga dia pun menemui seorang dokter untuk meminta obat yang lebih ampuh. Saat pulang ke rumah, si om melihat Tante Hess yang sedang menangis karena membaca buku harian milik si om. Di sini Tante Hess kecewa karena si om tidak pernah benar-benar mencintainya. Dia pun meluapkan amarahnya dan merelakan semua, tapi tidak dengan anaknya. Om Humbert pun mencoba menenangkan si tante dengan membuatkan minuman. Namun tiba-tiba telepon rumah berdering dan memberitahu bahwa Tante Hess telah tewas. Ia mengira Tante Hess sedang duduk di kursi, dan benar saja si tante sudah tewas tertabrak mobil saat ia akan mengirim sebuah surat ke kantor pos. Si Om Humbert merasa kaget melihat kejadian ini. Om Humbert pun pulang lalu mengambil beberapa baju milik Lolita
dan pergi untuk menjemputnya. Saat di perjalanan, Lolita lalu menanyakan kabar ibunya, dan Om Humbert pun menjawab ibunya sedang sakit. Di saat itu, si Lolita sempat-sempatnya mengganti bajunya di dalam mobil, dan langsung nyeruduk bibir si Om, hingga datang polisi yang mengejutkan mereka. Karena hari makin gelap, mereka pun menginap di sebuah hotel. Si Om Humbert awalnya memesan satu kamar dengan 2 tempat tidur, namun kamar itu sudah penuh. Akhirnya mereka mendapat kamar dengan 1 ranjang. Saat malam hari, Om Humbert keluar kamar untuk mencari udara segar. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang mengajaknya berbincang-bincang. Pria itu adalah Quilty, seorang pria cabul yang mencari mangsa dedek-dedek gemes. Dia menanyakan apa hubungannya Om Humbert dengan Lolita. Sepertinya Quilty ini memiliki maksud terselubung. Lalu akhirnya Om Humbert dan Lolita pun tidur di satu ranjang. Kemudian esok harinya mereka pun terbangun dan saling menatap satu sama lain. Setelah tatap-tatapan, mereka pun melanjutkan dengan adegan percanggulan. Untung bener si Om. Ketika di perjalanan, Om Humbert mampir ke pom bensin. Saat di pom bensin, Lolita ingin menelpon ibunya, namun Om Humbert tidak mengizinkannya karena suatu alasan. Lolita bersikeras ingin menelpon ibunya, dan Om Humbert akhirnya memberitahunya kalau ibunya ternyata sudah meninggal. Scene pun beralih ke rumah Lolita. Walaupun Lolita ini sangat membenci ibunya, namun saat ia tahu ibunya telah meninggal, ia menangis terus tanpa henti. Saat ini Lolita sudah tenang, dan mereka melanjutkan perjalanan tanpa arah dan tujuan. Om Humbert berharap perjalanan ini dapat mengembalikan kenangan masa lalunya. Dan juga Om Humbert tak pernah lupa untuk menikmati serabi lempit milik Dek Lolita setiap malamnya. Pada suatu waktu, si Lolita meminta uang jajan lebih sebesar $2 pada si Om, dan meminta izin diperbolehkan bermain drama. Dia pun membujuk Om Humbert dengan cara yang Om Humbert suka, dan bisa membuat dengkul Om Humbert menjadi ngilu. Dan akhirnya Om Humbert pun mengizinkannya. Saat berlatih drama, terlihat Quilty juga datang ke sana. Dia memantau Lolita dari kejauhan. Hari demi hari, tingkah Lolita semakin liar, dan membuat Om Humbert menjadi marah. Lalu terjadi pertengkaran di antara keduanya. Akhirnya Lolita pun pergi meninggalkan Om Humbert. Singkat cerita, Om Humbert berhasil menemukan Lolita, dan mereka pun berbaikan kembali, dengan syarat mereka melanjutkan perjalanan, dan Lolita lah yang menunjukkan arah dan tujuannya. Saat di perjalanan, ada sebuah mobil yang mengikuti mereka, dan si Om pun mulai curiga. Kemudian saat sedang mengisi bensin, Om Humbert melihat Lolita sedang berbincang dengan seorang pria. Ia pun pergi keluar untuk mencari pria itu, tetapi tidak menemukannya. Akhirnya Om Humbert langsung pergi meninggalkan pom bensin tersebut. Singkat cerita, Om Humbert pergi untuk berbelanja. Namun saat kembali, kondisi Lolita sudah berantakan. Ia tahu bahwa serabi lempit Lolita sudah dinikmati oleh pria lain. Ia pun menanyakannya, tetapi Lolita hanya tersenyum. Saat malam hari, si Lolita sakit karena kelelahan, dan Om Humbert pun membawanya ke rumah sakit. Om Humbert ingin menemani Lolita di sana, namun dokter tidak mengizinkannya agar Lolita bisa istirahat dengan tenang. Keesokan paginya, Om Humbert ingin menemui Lolita, tetapi Lolita sudah tidak ada di rumah sakit, dan Om Humbert pun bertanya pada suster di sana. Mereka mengatakan kalau sudah ada seorang pria yang membawa pergi Lolita, dan biaya rumah sakit pun sudah dibayar. Setelah mengetahui Lolita sudah tidak ada di rumah sakit, Om Humbert pun kesal dan yakin kalau orang yang mencuri Lolita adalah orang yang mengikutinya. Dan Om Humbert pun mencari Lolita kemana-mana, tapi tak berhasil. Hingga akhirnya dia pun mengikhlaskan Lolita. Setelah beberapa tahun, sebuah surat datang dari Lolita yang mengatakan kini dia sudah menikah dan sedang mengandung. Sekarang ia sedang membutuhkan uang,
dan akan menerimanya berapapun jumlahnya. Kemudian Om Humbert menuju rumahnya Lolita. Lalu setibanya di sana, Om Humbert melihat Lolita yang sedang mengandung. Dan Om Humbert akhirnya mengetahui bahwa yang mencuri Lolita adalah si bajingan Quilty tadi. Om Humbert pun memberikan Lolita uang sebesar $4.000. Kemudian Om Humbert mengajak Lolita pergi dan mengelilingi kota bersamanya lagi. Namun Lolita menolak karena ia sudah memiliki keluarga yang baru. Dan Om Humbert pun merelakan Lolita untuk yang kedua kali. Kemudian ia pun pergi ke rumah Quilty. Sesampainya di sana, Om Humbert bertemu dengan Quilty dan menanyakan soal Lolita. Namun dia terkejut dengan jawaban yang diberikan oleh Quilty. Karena tidak terima dan sakit hati, Om Humbert akhirnya menembak Quilty. Hingga akhirnya Quilty pun tewas. Setelah membunuh Quilty, Om Humbert pun pergi mengendari mobilnya sambil oleng-olengan. Lalu akhirnya dia berhasil ditangkap oleh polisi. Di akhir film, Om Humbert pun meninggal di penjara. Dan si Lolita pun meninggal juga karena ngelahirin anaknya. Dan film pun tamat. Berselingkuh memanglah selalu menyenangkan, tapi tak akan pernah ada yang abadi. Karena karma pasti akan datang mengikuti kepada orang yang telah mengkhianati hati orang yang tulus. Jadi berhentilah berselingkuh. Saya Kang Prabu pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya.